Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama saya Nurul Isra Ismail dengan NPM 101200161 dari Perguruan Tinggi Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi konsep manajemen kinerja atau performance management guna memenuhi penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah konsentrasi manajemen SDM. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu saya, Bapak Pulung Puriyana SEMSI, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuannya mengenai materi ini, sehingga dapat menambah wawasan kami dalam pengimplementasian pembelajaran ini. Penjelasan mengenai materi manajemen kinerja yang akan saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Nah, dalam manajemen kinerja sendiri terdapat yang namanya konsep. Nah, di mana konsep ini untuk mengetahui apa saja struktur-struktur yang terkandung dalam manajemen kinerja. Nah, dalam konsep manajemen kinerja ini terbagi menjadi 3, diantaranya pendefinisian kinerja, penilaian kinerja, dan yang terakhir ada pemberian umpan balik atau yang sering disebut dengan feedback. Untuk yang pertama, tentunya kita harus mengetahui dulu apa sih definisi atau arti dari manajemen kinerja ini. Nah, menurut Dassler tahun 2015, manajemen kinerja adalah proses yang berkelanjutan dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja seorang individu dan tim, serta mensejajarkan kinerja mereka dengan tujuan perusahaan. Artinya, dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja ini merupakan sebuah proses, di mana proses ini untuk mengetahui bahwa aktivitas pegawai dan hasil yang telah dicapai apakah sama dengan tujuan perusahaan atau tidak. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah memahami pengertian dari manajemen kinerja, dan tadi di sini dikatakan bahwa manajemen kinerja ini adalah sebuah proses aktivitas pegawai dan hasil dari individu ini, apakah tujuannya itu sama dengan atau tidak. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengetahui hasilnya? Bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Tentunya seorang manajer membutuhkan sebuah tools untuk mengetahui hasil individu atau karyawannya ini, yang dimana tools ini disebut dengan penilaian kinerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode penilaian kinerja untuk mendapatkan atau mengetahui informasi tentang seberapa baik karyawan di perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk yang pertama, ada metode BSC atau disebut dengan Balance Scorecard. Ini merupakan metode paling general yang banyak digunakan oleh perusahaan, di mana metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Berbeda dengan strategi manajemen pada umumnya, yang dimana lebih cenderung memiliki konsep yang sederhana. Nah, untuk metode Balance Scorecard sendiri menggunakan pendekatan yang lebih integratif dengan mengubah misi dan strategi organisasi yang menjadi tujuan dan ukuran-ukuran yang lebih berwujud. Nah, artinya BSC ini tidak hanya menetapkan ukuran finansial, tapi BSC juga ini dapat menentukan ukuran non-finansial. Seperti apa? Nah, seperti contohnya pada sektor pelayanan publik. Metode kedua yaitu ada Prism Performance. Prism Performance ini merupakan pengukuran kinerja inovatif dan merupakan kerangka manajemen kinerja. Kelebihan dari metode ini yaitu kerangka kinerja lainnya meliputi semua stakeholder organisasi atau perusahaan, di mana secara prinsip stakeholder tersebut meliputi investor, pelanggan, karyawan, supplier, bahkan masyarakat. Kita
Kita berlanjut ke metode ketiga. Di sini ada yang namanya Six Sigma. Apa arti dari Six Sigma ini? Six Sigma adalah sebuah tools atau cara perusahaan dapat mengembangkan kapasitas proses bisnis. Tujuan dari metode ini adalah meningkatkan performa dengan menurunkan kemungkinan kesalahan. Nah, lalu bagaimana mewujudkan proses kinerja yang baik? Bagaimana mewujudkan kualitas produk yang baik? Bagaimana cara meningkatkan keuntungan atau meningkatkan semangat kerja SDM? Nah, dalam Six Sigma ini menggunakan metode DMIC, di mana DMIC ini merupakan singkatan ya, atau merupakan 5 proses tahapan. Apa saja DMIC ini? Yang pertama ada define, atau penentuan masalah, tujuan, dan proses. Lalu ada tahap measures. Di tahap measures ini, manajer melakukan pengukuran masalah, mengidentifikasi performa yardstick, serta evaluasi sistem pengukuran. Lalu ada analyze, di mana ini merupakan analisis efektivitas dan efisiensi proses untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu proses keempat yaitu ada improve. Nah, dalam proses ini perusahaan mengidentifikasi perbaikan atau pengembangan suatu proses kinerja. Di yang terakhir ada kontrol atau biasa disebut dengan evaluasi. Nah, dalam proses terakhir ini merupakan proses penilaian performa, implementasi strategi tahap-tahap yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita beralih ke metode selanjutnya, metode MBNQA atau Malcolm Bullrich National Quality. Merupakan salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifan kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi ini juga merupakan salah satu metode penilaian kinerja yang baik. Nah, kalau dari metode ini melihat 7 aspek kriteria. Di antaranya yang pertama melihat aspek kepemimpinan, lalu perencanaan strategi, lalu fokus pada pasien, pelanggan lain atau pasar, atau memperhatikan segmentasi pasar jika merupakan perusahaan manufaktur. Lalu yang keempat ada pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan. Dan yang kelima kriterianya itu fokus pada tenaga kerja. Dan keenam, fokus pada operasional kerja. Dan yang tujuh, memperhatikan hasil dari keenam tahapan kriteria ini. Keunggulan dari kriteria MBNQI ini adalah kemampuannya untuk memberikan penilaian secara menyeluruh dan terpadu. Nah, jadi MBNQI ini tersendiri tidak hanya fokus pada proses operasional, tapi juga memperhatikan bagaimana penerapan karakter pada SDM itu. Seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya kriteria pertama itu yang utama adalah kepemimpinan. Dan menurut Vincent Gaspers pada tahun 2002, tujuan dari MBNQI ini adalah yang pertama, membantu meningkatkan praktek-praktek kinerja organisasi, kemampuan dan juga fokus pada hasil. Dan yang kedua, memudahkan komunikasi serta sharing informasi tentang praktek-praktek terbaik di antara organisasi-organisasi dari semua jenis. Jadi tujuan dari MBNQI ini kita harus lebih sering banyak menganalisis atau sharing tentang perusahaan yang sejenis dengan yang kita jalankan. Lalu tujuan terakhir yaitu melayani sebagai alat kerja untuk memahami dan mengelola kinerja, serta untuk pedoman perencanaan dan kesempatan untuk pembelajaran. Next ada metode PMQ atau Performance Management Questionnaire, atau biasa disebut juga dengan kuesioner pengukuran kinerja. Nah, guna dari PMQ sendiri yaitu membantu manajer untuk mengenali peningkatan kebutuhan bisnis mereka dan membuat jadwal untuk kebutuhan manajer ini. Menyediakan metode untuk mengidentifikasi area perbaikan dan ukuran kinerja gabungan. PMQ digunakan untuk mengembangkan orientasi perusahaan, faktor pendukung keberhasilan dan kinerja terkait pengukuran.
Yang selanjutnya ada metode PYCM atau Performance for World Class Manufacturing. Nah, ini dari namanya saja manufacturing, tentunya pasti metode ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Pentingnya sebuah sistem manajemen kinerja yang lebih baik ada beberapa hal seperti akuntansi manajemen tradisional yang tidak relevan dengan manufaktur kelas dunia. Nah, ini berarti karena adanya perbedaan manajemen kinerja antara tradisional dan yang sudah modern. Oke, kita lanjut dalam metode penilaian kinerja yang terakhir, yaitu ada QPMM atau Quantum Performance Measurement Model. QPMM ini merupakan sistem pengukuran kinerja yang diperkenalkan dengan strategi perusahaan dengan mengendalikan tingkat pencapaian target. QPMM ini juga didefinisikan sebagai kinerja sebuah tingkat pencapaian nilai dan layanan. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan dua konsep manajemen kinerja, yaitu ada definisi serta penilaian kinerja. Nah, dalam penilaian kinerja sendiri terdapat 7 tools yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya. Lalu yang terakhir, kita akan mengetahui apa konsep dari pemberian umpan balik atau yang sering juga disebut dengan feedback. Langkah yang pertama yang dilakukan yaitu periksa motif dalam memberikan feedback. Tujuan pemberian feedback ini adalah untuk memperbaiki situasi atau kinerja orang tersebut. Jadi kalau disampaikan secara kasar, disampaikan secara kritis atau terlalu agresif, maka pemberian feedback ini tidak akan tersampaikan oleh karyawan tersebut. Dari hasil kinerja karyawan tersebut, langkah yang akan dilakukan selanjutnya yaitu tepat waktu. Karena umpan balik ini bukan perihal tentang mengejutkan atau mengagetkan seseorang dari hasil kinerjanya, tapi umpan balik ini perihal tentang perbaikan kinerja. Jadi tentunya kita membutuhkan waktu yang efisien dan efektif. Nah, setelah itu, langkah yang selanjutnya yaitu adalah memberikan komentar secara spesifik. Nah, sampaikan feedback, sampaikan umpan balik ini secara jelas, secara terperinci, tidak perlu basa-basi, tidak perlu mengulur-ngulur waktu. Lebih baik manajer memberikan fakta. Fakta ini artinya yang sesuai memang dengan hasil kinerjanya dan sesuai dengan apa yang sudah dinilai. Dan langkah yang selanjutnya itu memberikan feedback yang baik, jangan hanya kritik. Atau dalam hal ini juga disebut memberikan motivasi ya. Awali feedback yang positif dengan membantu lawan bicara menjadi nyaman. Dan setelah melakukan 4 langkah ini, langkah yang terakhir yaitu berikan saran lanjutan, atau dalam hal ini kita seperti lebih mengontrolling ya, karena kita sudah memberikan feedback, sudah memberikan mengetahui motifnya, sudah memberikan saran, terus sudah memberikan juga jalan keluar. Maka yang selanjutnya dilakukan seorang manajer yaitu mengontrolling dari saran yang diberikan, atau bisa juga disebut dengan menyampaikan secara kontinu, walaupun tak sepenuhnya mungkin bisa diterima oleh karyawan kita, namun saran ini membuktikan peduli dan mengetahui bahwasanya kita ini sebagai manajer ingin membantu, ingin memberi kalian langkah untuk bertumbuh, langkah-langkah dalam melakukan feedback yang efektif. Namun kita kembali lagi sih pada SOP yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Pasti tentunya perusahaan memiliki SOP tersendiri dalam penilaian konsep manajemen kinerja. Teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai konsep manajemen kinerja atau performance management. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya konsep manajemen kinerja ini terbagi menjadi 3, yaitu pendefinisian kinerja, penilaian kinerja, dan terakhir ada pemberian umpan balik atau feedback. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Namun jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran juga.
Dan jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara bantuan like, komen, dan juga subscribe YouTube channel ini agar senantiasa memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Akhir kata, terima kasih banyak dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.